Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujana Putri, NIM A1A1-19053 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah perkembangan peserta didik dengan materinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Sebelum kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, biasanya kita telah melihat perkembangan pada anak itu sendiri. Contohnya, anak bayi, dia akan berkembang menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai lanjut usia. Dari contoh tersebut, apa sih definisi dari perkembangan? Definisi perkembangan adalah perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini merupakan suatu proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan secara progresif dan sistematis yang ada di dalam diri manusia. Perkembangan juga bisa dikatakan sebagai perubahan fungsional yang menunjukkan bertambahnya kemampuan atau keterampilan ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya berdiri, duduk, menggenggam, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak itu ada 3. Yang pertama adalah faktor hereditas atau gen, atau juga bisa kita sebut dengan faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Dan yang ketiga adalah faktor maturation atau faktor kematangan. Baiklah, untuk faktor yang pertama adalah faktor hereditas atau faktor keturunan. Biasanya anak memiliki bawaan sejak lahir. Saya ambil sebuah contoh. Di dalam sebuah keluarga memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama memiliki rambut yang lurus, dan anak yang kedua memiliki rambut yang keriting. Nah, apa sih penyebab perbedaan perkembangan atau ciri fisik dari kedua anak tersebut? Nah, salah satunya adalah faktor hereditas ini atau faktor keturunan ini. Anak yang pertama bisa jadi dia mengikuti gen dari orang tuanya, yaitu dari ayahnya, yaitu mungkin ayahnya memiliki rambut yang lurus. Sedangkan anak yang kedua, dia mengikuti gen atau keturunan dari ibunya, yaitu rambutnya keriting. Sehingga kedua anak tersebut memiliki perbedaan. Selain contoh tersebut, faktor hereditas juga bisa kita lihat pada bentuk dan tubuh warna kulit seorang anak, sifat seorang anak, kemampuan atau intelijensi seorang anak, bakat yang dimiliki oleh seorang anak, dan penyakit yang diderita oleh seorang anak. Dapat kita ambil kesimpulan, di faktor hereditas ini, orang tualah atau gen dari orang tualah yang berpengaruh dan mempengaruhi perkembangan pada anak. Oke, kita masuk ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi, di faktor lingkungan inilah faktor yang sangat penting yang mempengaruhi perkembangan pada anak. Lingkungan itu bisa lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan bermain, dan juga teman sebaya kita. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengambil 2 contoh. Contoh yang pertama adalah seorang anak yang dibesarkan di lingkungan pesantren. Biasanya, anak yang dibesarkan di lingkungan pesantren itu dia lebih berkembang kepada anak yang bersifat religius. Mengapa? Karena di lingkungan sekitarnya selalu melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Sehingga secara tidak langsung dia akan terpengaruhi oleh kegiatan yang ada di sekitar lingkungannya. Contohnya, dia lebih sering mengaji, kemudian bersolawat, dan kegiatan-kegiatan agama lainnya. Mengapa? Karena di lingkungan sekitarnya pun juga melakukan hal yang demikian. Sehingga anak tersebut juga melakukan hal tersebut. Dan tanpa disadari, anak tersebut akan berkembang menjadi anak yang religius dan memiliki pemahaman agama yang baik.
Contoh yang kedua adalah teman sepergaulan. Biasanya, teman sepergaulan ini sangat mempengaruhi perkembangan pada anak. Nah, teman sepergaulan ini ada dua, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang dikatakan baik itu yang seperti apa? Yaitu yang memiliki manfaat dan juga dapat memberikan hal-hal yang positif kepada diri seorang anak. Nah, yang tidak baik itu seperti apa? Yang tidak baik itu adalah teman tersebut selalu memberikan dampak-dampak yang negatif atau dampak yang buruk pada perkembangan anak. Contohnya, teman yang sering mengajak kita untuk berdiskusi mengenai hal-hal pelajaran atau membahas materi-materi yang sudah dibahas. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai teman yang baik karena dia memberikan manfaat kepada kita untuk giat belajar. Sedangkan yang negatif tadi, dia selalu mengajak kita untuk bermain gadget, bermain game, tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat, jarang mengajak kita untuk belajar, dan lain sebagainya. Mungkin banyak hal-hal lain selain belajar yang bisa bermanfaat dan tentunya juga bisa berdampak positif ataupun negatif kepada diri kita. Jadi, teman sebaya atau teman sepergaulan ini sangat mempengaruhi perkembangan pada anak. Siapa temannya, bagaimana sikap teman-temannya, itu juga akan mempengaruhi sikap si anak tersebut. Seperti itu. Sehingga peran orang tua di faktor lingkungan ini sangat penting, terutama di dalam teman sepergaulan. Orang tua harus memperhatikan teman sepergaulan anak tersebut, agar anak pun juga bisa berkembang ke arah yang lebih baik, ataupun sebaliknya. Oke, kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu faktor maturation atau faktor kematangan. Nah, di dalam faktor ini bukan hanya kematangan fisik internal maupun eksternal saja, tetapi juga kematangan dalam bersikap dan lain sebagainya juga dapat mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Baiklah, saya akan mengambil sebuah contoh yang mungkin ini berpengaruh kepada kematangan seorang individu. Contohnya adalah pernikahan di usia dini. Mungkin pernikahan di usia dini ini dapat mempengaruhi kematangan baik dari segi reproduksi maupun juga mental, terutama seorang perempuan. Mengapa? Karena jika kita melakukan pernikahan dini secara reproduksi, kematangan reproduksi dari seorang perempuan itu belum sepenuhnya optimal, sehingga banyak mengakibatkan kematian dan dampak-dampak negatif atau dampak buruk terhadap perempuan itu. Nah, yang kedua secara mental. Nah, biasanya di dalam pernikahan dini itu kita belum bisa melakukan atau memiliki sikap mental yang belum siap menghadapi sebuah rumah tangga. Makanya banyak terjadinya perceraian-perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan di usia dini. Tetapi tidak semua pernikahan dini itu dapat mempengaruhi perkembangan anak ke arah yang lebih buruk. Nah, itu tergantung kepada seorang individunya lagi. Jika dia sudah siap secara mental dan juga secara reproduksi, mungkin itu tidak apa-apa. Tetapi kebanyakan memang itu banyak mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Dan intinya itu tergantung dan kembali kepada individunya masing-masing. Dapat kita ambil kesimpulan dari contoh tersebut adalah belum optimalnya kematangan seorang individu itu akan berdampak buruk dan mengarah kepada hal yang negatif terhadap perkembangan seorang anak, bahkan dapat mengakibatkan sebuah kematian. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak, dapat kita simpulkan bahwa di mana anak dibesarkan dan bagaimana orang-orang di sekitarnya itu dapat mengoptimalkan perkembangan seorang anak. Dan jika kita umpamakan sebagai kapas, yaitu kapas yang terbang di udara bebas, di mana kapas akan mengikuti arah angin yang benar ataupun arah angin yang salah. Jika kapas mengikuti arah angin yang benar, maka dia akan memberikan manfaat. Tetapi sebaliknya, jika kapas terbang ke arah angin yang salah, maka dia tidak akan memberikan apa-apa dan dia hanya lenyap begitu saja.
Demikianlah materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Jika haus, maka minumlah. Jika lapar, maka makanlah. Jika ada salah, maka maafkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.